Pemerintah memutuskan untuk menghentikan segala hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Ini terkait hasil riset JP Morgan Chase Bank yang dinilai berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional. Lantas apa hasil riset JP Morgan ini? Rekan Andra Lesmana akan menyampaikan data selengkapnya. Silakan Andra. Baik, terima kasih Andi. Melansir laman Baron Asia yang dipublikasikan pada November lalu, JP Morgan memang mengubah alokasi portofolio strategis ekuitas negara-negara berkembang. Lembaga keuangan ini menurunkan status Indonesia 2 peringkat dari overweight ke underweight. Kita simak datanya, ini dia hasil riset JP Morgan. Malaysia naik peringkatnya menjadi overweight, sementara itu Rusia naik peringkatnya menjadi overweight juga. Afrika Selatan tetap dalam posisi netral. Brazil turun 1 tingkat dari overweight ke netral. Turki turun 1 tingkat dari netral ke underweight. Sementara itu Indonesia turun 2 peringkat dari overweight ke underweight. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai analisis JP Morgan yang menurunkan rating Indonesia dari overweight ke underweight berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional. Ada 3 hal utama yang dituangkan dalam surat itu. Kita simak datanya. Ini dia isi surat Kementerian Keuangan. Yang pertama, pemerintah tidak lagi menerima setoran negara dari siapapun melalui seluruh cabang JP Morgan yang ada per 1 Januari 2017. Yang kedua, menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait dengan pengakhiran dan penyelenggaraan layanan JP Morgan sebagai bank persepsi. Dan yang terakhir, pemerintah akan segera mensosialisasikan kepada semua unit staf dan nasabah mengenai berakhirnya status sebagai bank persepsi. Ya, itu dia Ani, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Ya Andra, pemutusan kerjasama pemerintah dengan JP Morgan Chase Bank berdampak pada hilangnya berbagai posisi JP Morgan di Indonesia. Bisakah dijelaskan kepada kami posisi-posisi apa saja yang hilang? Ya Ani, selain bank, JP Morgan juga memiliki lini bisnis sekuritas di Indonesia yaitu PT JP Morgan Securities Indonesia, dan berdasarkan laporan keuangan JP Morgan Securities yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia per 30 September 2016, jumlah aset JP Morgan Securities 1,24 triliun rupiah atau naik 16% secara tahunan. Sementara dari segi pendapatan usaha, JP Morgan Securities menorehkan 53,6 miliar rupiah atau tumbuh 7,2%. Dengan adanya pemutusan kerjasama ini, JP Morgan kehilangan beberapa posisi. Ya, ini dia datanya. Posisi yang hilang dari JP Morgan, yang pertama, dealer utama surat utang negara, kemudian sebagai peserta lelang surat berharga syariah negara atau SBSN, underwriter dari Global Bond, bank persepsi tax amnesty. Kemudian sebagai JP Morgan terakhir kali mengikuti lelang SUN atau SUN pada 8 November 2016 untuk seri SPN 0317029 dan SPN 12171109 dengan target indikatif 10 triliun rupiah dan maksimal 15 triliun rupiah. Kembali ke Anda, Andi. Baik Andra, terima kasih banyak atas data yang sudah Anda paparkan. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan di Hot Economy pada malam hari ini. Saya menyapa kembali Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, salah satu posisi kemitraan kerjasama yang diputus oleh pemerintah Indonesia dari JP Morgan adalah sebagai underwriter dari Global Bond. Nah, bagaimana nasib penerbitan obligasi kita ke depannya setelah kehilangan satu underwriter sekelas JP Morgan? Ya kan masih banyak underwriter yang lain. Jadi kita mencari underwriter lain yang masih ada lah ya, selain JP Morgan ada Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank, macam-macam lah ya. Jadi itu sebabnya kalau ada lembaga seperti JP Morgan yang bermain-main agar persepsi investor terhadap investasi di Indonesia ini semakin tinggi risikonya, kemudian kita membayar dengan lebih mahal untuk dana-dana yang kita raih di pasar global, ini kan tentu membuat beban utang kita menjadi berat ya. Karena jadi kita harus membayar bunga yang lebih tinggi. Pemutusan kemitraan ini adalah satu hal yang kecil dan satu hal yang biasa begitu, Pak? Iya, jadi tentu sekali lagi ya, ini juga pelajaran agar JP Morgan, sekali lagi Ibu Sri Mulyani kan mengatakan dalam penjelasannya itu, kami ini marilah, kalau you menuntut kita untuk profesional, you menuntut kita untuk transparent, menuntut kita untuk accountable dan seterusnya, sama-sama dong. Jangan you yang menuntut kami untuk melakukan hal yang sama, ya, tetapi ketika kami menuntut you tidak mau mendeliver itu. Jadi itu sebabnya
Dan JP Morgan ini sekarang rezekinya sebagian besar diperoleh dari emerging markets. Itu sebabnya Turki, Brasil, Afrika Selatan, India dan seterusnya. Ya, apa yang diputuskan Indonesia ini memberikan sinyal loh kepada emerging market yang lain, hati-hati. Sehingga reputasi JP Morgan juga kalau tidak bisa menjelaskan secara tuntas kasus di Indonesia ini, reputasinya akan goyah juga. Oke, baik. Saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, JP Morgan juga punya lini bisnis sekuritas ya, dengan jumlah aset yang cukup besar, 1,24 triliun rupiah per 30 September 2016. Nah, apakah langkah ini akan ada dampaknya terhadap perusahaan sekuritas ini dan juga nasabah-nasabah lokal yang ada di dalamnya? Sudah dapat dipastikan, iya. Karena kita tahu bersama untuk JP Morgan Securities sendiri, itu kan mereka besar sekali untuk underwrite, baik itu dari pihak surat utang negara maupun dari pihak company, baik itu untuk penerbitan obligasi maupun untuk underwrite untuk IPO saham seperti itu. Dan kalau seandainya memang ini memang sudah diputuskan bahwa sudah putus kontrak lah kita dengan dia, otomatis kan ini mereka hanya berharap daripada mitra-mitra perusahaan seperti itu, ataupun baik itu yang memang listing di bursa ataupun non listed seperti itu. Dan menurut sama saya ini yang fee base yang memang biasanya mereka dapat cukup besar seperti itu akan turun drastis pada tahun 2017 Oke, ini. Jadi kerugian lebih besar kepada pihak JP Morgan dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Ya, seperti yang tadi kata Pak Hendro lagi, tambah lagi adalah yang lebih besar adalah kalau seandainya mereka tidak mampu menjelaskan kepada negara emerging market yang lain, kenapa kok Indonesia akhirnya langsung meng-cut totalitas terhadap aksi kerjasama kita dengan dia seperti itu. Kalau seandainya memang JP Morgan tidak menjelaskan secara tepat pada negara emerging market yang lain, menurut teman saya ini juga akan berdampak serius nanti karena kepercayaan dari negara emerging market, terutama yang memang di-cover oleh mereka seperti itu. Pak Hendrawan, mungkinkah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini diikuti oleh negara-negara emerging market lainnya? Ya, halo Pak Hendrawan. Ya, mohon maaf pemirsa, rupanya kami ada gangguan teknis dengan Pak Hendrawan Supratikno. Mas Supriyadi, menurut Anda langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini apakah akan diikuti oleh negara-negara emerging market lainnya? Tergantung dari visi misi dari negara tersebut. Kalau kita sudah jelas visi misi dari Indonesia sendiri adalah kita harus tetap mampu bertumbuh secara cepat dan memang secara pasti, dan tentunya dengan langkah-langkah yang memang sistematis seperti itu. Kita tahu bersama memang pemerintah Jokowi JK memang sangat agresif dalam target. Tapi ketika memang sudah masuk sosok profesional yang memang cukup rasional seperti itu, ya bisa menjelaskan ke pihak pemerintah, kita harus pangkas lah. APBN kita dipangkas meskipun memang besar nilainya. Tapi karena memang cukup rasional terhadap kemampuan dari internalnya, itu ekonomi kita ini memang tidak mampu untuk menerima penerimaan negara yang cukup besar sesuai dengan target sebelumnya, ya kita harus pangkas. Ini kan sebenarnya sudah kredibel kita, sudah cukup bagus. Ya harusnya sebenarnya kalau memang pemerintah sendiri sudah berani memangkas bahkan angka dengan cukup yang memang material, menurut saya sih sebenarnya cukup harusnya dari lembaga sekelas JP Morgan harus bisa melihat seperti itu. Bahkan Fitch Rating sendiri bahkan meningkatkan kita punya rating. Ya kenapa mereka harus turunkan? Ya, itu berbeda dengan riset-riset yang dikeluarkan oleh lembaga internasional lainnya. Kalau kita mengoperasikan oke lah JP Morgan ada suatu kabar ini bawa perasaan kali ini berpemerintah, tidak juga. Ya, karena apa? Kita punya lembaga Fitch Rating yang memang ini kredibel pula di mata internasional, dan ini juga bisa bisa mempengaruhi psikologis market kalau seandainya risetnya dikeluarkan seperti itu. Jadi ini kita sudah punya pembanding sebenarnya di sana. Nah, ketika mereka memang sudah bisa melihat langkah dari Menteri Keuangan kita dan daripada jajaran menteri-menteri yang lain ternyata inline terhadap apa sih ya visi misi yang memang diharapkan oleh pihak Jokowi JK seperti itu. Kalau memang sudah sesuai inline dan infrastruktur yang memang sudah disediakan, baik ini real infrastruktur maupun financial infrastruktur yang memang disediakan seperti itu, ya menurut saya sih ya tidak suatu hal yang memang tidak silahkan pemerintah harus memutuskan hubungan dengan JP Morgan seperti itu. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikut terkait masalah kredibilitas lembaga riset asing yang ada di Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Ekonomi akan kembali.